彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Reaksi Yaola mengejutkan Xiao Yan. Matanya mengamati pria setengah baya berpakaian hitam di langit saat dia dengan lembut mengerutkan kening. Itu adalah orang lain dari klan Hun. Orang-orang ini selalu muncul dengan cara misterius. Apakah kamu masih ingat insiden menara kecil saat itu? Orang dari klan Hun yang bersembunyi di dalam menara pil kecil, dan pada akhirnya, mengkhianati dan melukai gurunya sebelum akhirnya melarikan diri. Suara dalam Yaola mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Orang itu adalah Hun Huzi? Hati Xiao Yan bergetar saat dia berseru. Aye. Yaola perlahan mengangguk. Munculnya Hun Huzi segera menarik reaksi intens dari banyak sesepuh dari klan Yao. Banyak tatapan marah dilemparkan ke arah Hin Huzi saat jeritan keras terdengar. Kepala klan-klan Yao di kursi pemimpin dan Elder Wan Huo saling bertukar pandang satu sama lain. Mereka menemukan bahwa itu mereka berdua mengerutkan kening. Jelas, Hun Huzi datang tanpa diundang telah melampaui harapan mereka. Klan Yao selalu menjaga jarak dengan klan Hun. Klan kuno ini jauh lebih tua dari mereka. Terlepas dari perubahan apa yang dialami klan kuno lainnya selama ribuan tahun terakhir, hanya klan Hun yang terus menjadi misterius dan aneh. Sombong. Kata-kata Hun Huzi segera menyebabkan beberapa tetua di klan Yao Tu dengan marah berteriak. Tetua sekitarnya dari klan Yao terkejut ketika mereka mendengar bahwa itu Yao dan akan membiarkan Hun Huzi ini tetap di belakang. Upacara medicinal adalah kegiatan termegah di dalam klan Yao kami. Kami tidak bisa begitu saja mengusir tamu kami di depan begitu banyak orang tanpa alasan. Itu akan menyebabkan orang lain berpikir bahwa itu klan Yao kami sombong. Meskipun kita harus berhati-hati terhadap klan Hun, saat ini ada banyak orang berkumpul di dalam wilayah Yao ini. Jangan bilang kalau seseorang akan berani mencoba sesuatu yang tidak pantas. Yao Dan melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Aku yang lama akan mengawasinya dengan ketat. Jika ada yang salah, diri yang sudah lanjut usia ini akan secara pribadi menyerang dan membunuhnya. Mendengar desakan Yao Dan, semua orang hanya bisa mengangguk sebagai balasan. Kepala, klan Yao Dan benar-benar murah hati, Hun Huzi tertawa pelan. Sudut mulutnya melengkung saat senyum aneh dengan cepat melintas di matanya. Tendangan Raja Utara menghancurkan meja batu dan kursi menjadi debu. Setelah itu, berhenti bergerak. Senyum muncul di wajah Hu Huzi saat dia duduk di kursi batu agak jauh. Senyumnya padat dan satu ciling. Sebuah fluktuasi energi menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya saat dia menatap Xiao Yan, menyebabkan ekspresi banyak sesepuh dari klan Yao berubah. Hun Huzi, hari ini adalah upacara besar klan Yao kami. Berjuang dilarang. Mereka yang melanggar peraturan akan dikeluarkan dari wilayah Yao. Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, mengambil sikap pasif saat keduanya berurusan dengan konflik mereka. Klan Yao menghususkan diri dalam alkimia, memiliki organisasi alkemis terbesar di dunia. Meskipun klan Yao akan merasa bangga di hati mereka ketika berhadapan dengan para alkemis dari dataran tengah, harus dikatakan bahwa itu mereka memang memiliki kemampuan untuk mendukung kebanggaan ini. Mungkin itu karena garis keturunan mereka, tapi itu sangat mudah bagi mereka di klan Yao untuk belajar bagaimana memperbaiki pil obat. Selain itu, klan tidak kekurangan individu dengan bakat pelatihan yang luar biasa.
Oleh karena itu, mungkin benar bahwa itu klan Yao tidak memiliki sejumlah besar alkemis dengan keterampilan yang setara dengan nenek moyang alkimia yang cukup terkenal di dataran tengah, tetapi itu tidak sulit untuk menemukan individu yang luar biasa dalam klan mereka antara. Karena mereka memiliki modal seperti itu, mereka pasti akan merasa bangga jika dibandingkan dengan alkemis lainnya. Tentu saja, ini hanya menggambarkan tingkat menengah di antara tingkatan alkemis. Klan Yao tidak memiliki banyak keuntungan dalam hal alkemis sejati yang berdiri di puncak semua alkemis. Setelah semua, kekuatan garis keturunan mereka mungkin memungkinkan mereka untuk memiliki waktu yang mudah belajar keterampilan alkemis, tetapi tidak mungkin untuk mengandalkan untuk mencapai puncak dunia alkemis. Kadang-kadang, bakat seperti itu bahkan mungkin menjadi penghalang untuk mencapai tingkat puncak. Ini mungkin bisa dianggap sedikit merugikan kekuatan garis darah. Semua alkemis dibagi dari tier 1 ke tier 9. Tier 1 adalah level terendah sementara tier 9 adalah yang tertinggi. Guru-guru alkemis tingkat 9 itu dibagi lagi menjadi 3 tingkatan, guru harta karun, guru pil misterius, dan guru pil emas. Xiao Yan saat ini telah mencapai tingkat guru harta karun setelah disempurnakan tier 9 treasure pil saat itu. Tentu saja, ini belum diverifikasi oleh organisasi manapun. Pada tingkat ini, sebuah faksi tidak bisa lagi membantunya memverifikasi tiernya karena tier-tiernya sudah berada di puncak dunia alkemis. Guru pil misterius dianggap sebagai puncak dunia alkemis di benua ini. Hampir tidak ada di antara mereka. Sudah hampir 1000 tahun sejak seseorang telah menjadi guru pil emas, jadi tidak ada yang bisa memperbaiki tier 9 golden pil. Di atas guru pil emas adalah kelas biang legendaris. Bagi sebagian besar dari mereka yang hadir, bagian pertama dari upacara medik sangat menghibur untuk ditonton. Generasi muda dari klan Yao memang memiliki bakat yang akan menyebabkan alkemis biasa iri. Mereka yang telah melangkah ke panggung adalah tier 6 atau bahkan alkemis tingkat lebih tinggi. Banyak wali naik, memberikan tampilan persegi yang sangat spektakuler. Tentu saja, dari perspektif orang-orang seperti Xiao Yan, penyempurnaan pil tingkat ini sama seperti sekelompok orang dewasa yang menonton beberapa anak kecil berkelahi. Tidak ada yang bisa mereka amati. Oleh karena itu, mereka hanya menutup mata mereka dan sembuh ketika ada kegemparan di atas penampilan banyak pil obat. Bagian pertama dari upacara medicinal berlangsung selama beberapa hari. Baru kemudian berakhir. Untungnya, mereka yang hadir bukanlah individu biasa. Banyak yang bahkan tidak menggeser tubuh mereka selama beberapa hari ini. Banyak orang diam-diam mulai berkeringat setelah mendengar tawa Xiao Yan yang jelas. Kata-katanya relatif buruk. Tampaknya Sky Mansion Alliance dan klan Hun memang saling membenci. Lidah yang tajam, jika itu tentang menantang aku, bahkan guru kamu Yao Chen tidak memiliki kualifikasi. Hun Husi tertawa samar, tetapi wajahnya tidak mengungkapkan kemarahan sedikit pun karena kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan, Elder Wan Huo, dan Old Man Shenlong tiba-tiba memusatkan perhatian pada mata mereka. Mereka berteriak dengan suara yang dalam ketika mereka melihat kuali api yang dibentuk oleh api hitam. Sungguh tak terduga bahwa itu api surgawi seperti itu sebenarnya telah mendarat di tangan klan Hun. Pak Tua Shenlong mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan ekspresi serius saat dia melihat kuali api hitam. Menjadi salah satu tetua dalam dunia alkemis, dia jelas menyadari kekuatan Nihility Devouring Flame. Panggillah api surgawi di dalam tubuh kamu. Hal semacam itu dianggap rahasia. Bahkan Yao Lao dan Xiao Yan tidak pernah mendengar informasi ini. Oleh karena itu, mereka hanya mampu mengidentifikasi flame surgawi di tangan Hun Huzi sebagai flame seed. Elder Wan Huo dengan dingin mendengus. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin hitam samar tiba-tiba bersiul. Angin liar dengan cepat bergerak di udara. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa itu bukan angin yang kencang, melainkan api misterius. 9 api angin serene. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melirik angin liar api yang telah dipanggil oleh Elder Wan Huo. Itu bukan pertama kalinya dia melihat 9 api angin serene ini. Ketika dia bertemu Yao Xingji saat itu, Yao Xingji telah membawa flame surgawi ini, tetapi dari kelihatannya, sepertinya api langit ini telah diambil kembali. Haha, orang tua Wan Huo, kamu menjadi lebih mahir dalam penggunaan 9 angin api semesta. Pak Tua Shenlong tertawa keras setelah melihat Elder Wan Huo memanggil api surgawi.
Obat rumput tongkat di tangannya dengan lembut menekan pada ruang kosong. Dia tertawa, dalam hal ini, orang lanjut usia ini juga harus melakukan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, bahan obat tongkat berjalan di tangannya self-ignited tanpa kehadiran nyala api. Api hijau seperti cairan perlahan naik. Akhirnya, itu membengkak karena angin. Lapisan demi lapisan kabut naik dari api seperti cairan hijau. Bahan-bahan obat misterius yang tak terhitung jumlahnya perlahan tumbuh sementara kabut naik. Mereka memancarkan kekuatan hidup, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Ini adalah Flame Surgawi berada di peringkat kelima di peringkat Flame Surgawi. Life Spirit Flame. Beberapa orang di langit mengungkapkan ekspresi yang sedikit berbeda saat melihat Little Yi di bahu Xiao Yan. Mata mereka menjadi sedikit serius. Meskipun Flame Surgawi di tangan mereka cukup kuat, mereka masih belum mencapai tingkat membentuk roh api surgawi. Klan Maihun telah menargetkan pemurnian api demonik selama bertahun-tahun, tetapi secara tak terduga akhirnya mendarat di tangan kamu, tapi itu tidak masalah. Hal-hal ini cepat atau lambat akan diambil kembali oleh kita. Yao dan di kursi pemimpin menarik tatapan iri dari Little Yi saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Xiao Yan samar-samar tertawa setelah mendengar perintah. 3 orang lainnya menarik diri agak jauh sementara kuali api Xiao Yan mengembang. Mereka memisahkan langit yang luas ini menjadi 4 wilayah. Tubuh Hun Huzi melintas dan muncul di atas kuali api hitam. Setelah itu, dia duduk. Dengan gelombang lengannya, bertonton bahan obat melayang ke segala arah. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya dengan segera menyebar ke langit. Sementara dia mulai memurnikan pil obat, Elder Wanhuo di kejauhan telah menggunakan 9 api angin serene untuk membentuk kuali api. Xiao Yan di kejauhan tanpa sadar memuji setelah melihat adegan misterius ini. Selain memiliki kemampuan tempur yang lemah, api roh-roh ini benar-benar adalah api surgawi yang merupakan impian semua alkemis. Itu benar-benar benda suci di tangan Pil Tower atau klan Yao. Pergi. Bahu Xiao Yan bergetar setelah memanggil bahan obat. Yi kecil terbang dan memasuki kuali api. Bahkan wajah para tetua dari klan Yao tanpa sadar mengejang setelah melihat bahan-bahan ini terbang ke dalam kuali. Bagaimana cara orang ini melatih? Banyak anggota dari generasi muda dari klan Yao di bawah panggung telah berkumpul bersama, tetapi para pemuda yang sangat bangga dari klan Yao saat ini menderita pukulan hebat ketika mereka melihat ke langit. Bahkan Yao Tian, yang telah memperoleh hasil terbaik selama bagian awal upacara obat-obatan, menunjukkan ekspresi suram. Meskipun dia sangat tidak puas dalam hatinya, kesenjangan besar antara Xiao Yan dan dia tidak bisa diabaikan. Selain Yao Tian, Yao Ling yang dingin sedingin es, yang telah dimanja oleh everyone, juga menyaksikan sosok muda yang tenang di langit dengan mata yang indah. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir dia telah melihat seseorang yang seusia dengannya bersaing dalam hal perbaikan pil dengan para elder dunia alkemis seperti Elder Wanhuo. Pencapaian seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan jenius yang diberkati seperti dia di klan Yao untuk secara tidak sadar merasakan kekaguman di dalam hatinya. Yao Xingji, dia tidak tampak sekuat ini ketika kami bertemu dia di klan Bu saat itu, kan? Yao Ling menoleh untuk melihat salah satu pelamar di sampingnya. Di tempat itu adalah orang lain dari klan Yao, orang yang telah memberikan Xiao Yan undangan ke upacara medicinal, Yao Xingji. Pada saat itu dia hanyalah seorang douzun biasa. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat kuat, itu belum mencapai tingkat yang menakutkan. Secara tak terduga, dia telah mencapai level seperti itu dalam beberapa tahun yang singkat. Aktivitas yang disebabkan oleh Hun Huzi terdeteksi oleh Xiao Yan dan 2 lainnya. Elder Wanhuo merajut alisnya. Dia mendengus dingin dan mengganti segel tangannya. Xiao Yan samar-samar tersenyum sambil menyaksikan energi alam terseret dalam mode kacau. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah.